Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 6 matematika bab bilangan bulat gitu ya. Kita lanjutkan, kita buka halaman selanjutnya. Baik, di sini ada sebuah gambar, tolong diperhatikan. Di sini ada gambar donat. Donat dalam ejaan tradisional, ini tidak usah saya baca. Nah, nanti sambil baca sendiri ya. Ini ada kalimat matematika di sini yang saya permasalahkan di sini. Saya lingkari saja mungkin di sini ya. Nah, di sini. Nah, aduh, salah ya. Maaf, terlalu jauh ini ya. Saya lingkari di sini. Nah, ini. Harga satu buah donat 6.500. Berapa rupiah uang yang harus dibayarkan oleh Meli? Nah, di sini kita hitung donatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau diminta berapa uangnya, berarti nanti tinggal gampang ya, tinggal 6 dikali 6.500 gitu ya. Di uangnya berapa di situ ya? Berarti berapa ini? 3.000, 39.000 ya. 39.000. Ini penyelesaian dari soal ini. Ini hanya contoh. Perhatikan gambar dan bacaan berikut ini. Ini sama, ini hanya gambaran dari gambar donat yang atas ya. Jadi ini ada tulisan harga satu donat adalah 6.500. Kalau 6 beli berapa? Caranya seperti ini. Ini contoh. Itu hanya untuk contoh. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Kita lanjutkan di sini. Di sini perhatikan. Di sini saya berdasarkan tulisannya. Pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi kalau kalian membagi itu artinya mengulangi beberapa kali. Nah, ini perhatikan. Sekolah dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa. Artinya nanti 6 tasnya itu akan dibagi kepada 3 siswa. Jadi dengan kalimat matematika nanti bisa ditulis 6 bagi 3. Kita lanjutkan membacanya. Masing-masing siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Berapa tas yang diperoleh masing-masing siswa? Jadi kalimat matematikanya kita akan lihat ke bawah. Di sini ya. Di sini kalimatnya berubah. Berubah menjadi apa? Di sini. Nah ini saya lingkari. Nah akan saya perbesar di sini. 6. 6-nya adalah 6 tas dibagi 3 siswa. Tadi sudah kita bahas di sini. Nah, di sini pembagian adalah pengulangan berulang. Berarti artinya kalau 6 di sini dibagi 3 itu artinya pengurangan berulang. Artinya 6 dikurangi berulang kali. Berulang kali sampai ketemu 0. Ingat ya, sampai ketemu 0. Nah, 6 kurangi 3, 3. Berarti masih ada 3. Kita majukan ke sini 3-nya. 3 kita kurangi 3. Berarti 0. Kalau sudah 0, ini sudah selesai. Kalau sudah 0, sudah selesai. Paham ya? 6 asalnya dari mana? Dari sini. Ini 6. Dari bilangan awal benda yang dibagi. 3 asalnya dari mana? Dari yang digunakan untuk membagi. Jadi dikurangi sampai ketemu 0. Lalu kita lihat 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. 3-nya di sini ada 2. Berarti 6 bagi 3 itu ketemunya 2. Caranya seperti itu. Contoh yang lain. Nah, baik. Contoh yang lain. Misalnya 8 kita bagi 2. Berarti nanti sampai ketemu 0 ya. Dikurangi berulang kali sampai ketemu 0. 8 bilangan utamanya. Kita kurangi berulang kali sampai ketemu 0. 8 kurangi 2. Berarti 6. Ketemu 0 belum? Belum. Karena masih 6. 6-nya taruh sini. 6 kurangi 2. Ketemu 4. Nah, 4-nya kita pindah ke sini ya. Pindah ke sini saja, enggak apa-apa. 4 karena ini enggak kelihatan. 4 kurangi 2, ketemu 2. Ketemu 0 belum? Belum. 2-nya ke sini. 2 kurangi 2 berarti 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Tinggal kita hitung 2-nya ada berapa. Ini ya. Kita hitung 2-nya ada berapa. Ini. Nah, ini. 2. Ini ada 2 lagi. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita perjelas seperti ini. Boleh juga ditulis begini. 6 bagi 3 sama dengan 6 kurangi 3 kurangi 3 sama dengan 0. Kita hitung 3-nya ada 2 kali. Berarti ketemu 0. 8 bagi 2
Boleh juga kita tulis 8 kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Sampai ketemu 0. Sampai ketemu 0 ya. Kalau sudah ketemu 0 berarti 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Paham sekali. Mudah sekali. Nanti kalau belum paham silakan diulangi videonya. Kita lanjutkan ya. Baik, ini ada pembagian contoh yang lain lagi. Sama ya, 10 bagi 2. Saya perjelas lagi. 10 bagi 2. Nah, kita lihat 10 kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Sampai ketemu 0. Nah, kalau sudah 0, berarti kita tinggal hitung 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya ada 5. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini contoh diambil dari contoh yang ini ya. Paham lah, gampang sekali. Nah, ini sama. Ini yang kita contohkan tadi, 8 bagi 2. Terus kemudian, bagaimana hasil dari? Nah, ini kalau bilangan negatif ya, bilangan negatif. Jadi kita tulis negatif 15. Kita kan pernah bahas bilangan negatif. Kita bagi dalam kurung negatif 5. Nah, ingat prinsipnya. Prinsipnya adalah sampai 0. Sampai 0. Maka kita akan kurangi ya di sini ya. Negatif 15, ingat, kurangi 5, kurangi negatif 5. Ingat, nanti kalau kembar seperti ini, hasilnya jadi positif ya. Jadi positif, ingat. Nah, kuranginya negatif 5. Ingat ini. Ini negatif 5, ini negatif 5. Nah, perhatikan baik-baik, sampai ketemu 0 ya. Berarti negatif 15, ini jadi plus 5. Kenapa plus? Karena ini dalam kurung, kalau kita kalikan jadi plus karena kembar ya. Nah, karena kembar. Nah, ini ya. Hutang 15 disuruh tangi 5, disuruh tangi lagi 5, disuruh tangi lagi 5 jadi lunas. Jadi hasilnya ada berapa? 1, 2, 3. Boleh juga dari sini 1, 2, 3. Paham ya? Nah, ini mudah sekali. Nah, ini. Hasilnya juga 3. Paham? Nah, sekarang ini kita permasalahan ini. Nah, bilangan negatif 8 bagi 4. Nah, kita akan lihat ya pada halaman selanjutnya. Kita lihat. Nah, kita akan masuk pada halaman selanjutnya. Perhatikan ke sini. Nah, di sini. Nah, ini 8 bagi 4. Nah, kita terangkan ke bawah. Di sini boleh pakai ini. Saya akan perjelas di sini. 8 bagi 4, 8 bagi 4 itu sama dengan 2. Ini yang pertama, yang awal tadi. 8 bagi 4 kita 2. Ini yang seperti kita lakukan tadi. 4 bagi 4. Nah, 4 bagi 4 itu 1. Nah, ini selisihnya 4 maksudnya. Ke sini 4 selisihnya. Kalau ke sini selisihnya 4, ini selisihnya turun 1. Berkurang 1. Jadi kalau di sini berkurang 4, di sini kurang 1. Berarti kalau misalnya ini 0, ini berkurang 4 lagi. Berkurang 4 lagi ya. Di sini dibagi 4, hasilnya berarti ini turun 1. Turun 1, berarti turun 1 di sini 0. Paham ya? Kalau di sini turun 4 lagi berarti 0 turun 4 berarti negatif 4. Kita bagi 4, berarti yang sebelah sini turun 1 lah, turun 1 lagi. Dari 0 turun berarti negatif 1. Lalu ke sini turun 4 lagi berarti negatif 8. Negatif 8 bagi 4 sama dengan di sini turun 1 lagi berarti negatif 2. Paham ini ya? Maksudnya begitu. Maksudnya soal ini begitu. Jadi negatif 8 dibagi 4 sama dengan 2. Contoh yang lain lagi. Oh, baik. Saya beri contoh yang lain lagi. Di sini ya. Saya akan beri contoh di sini yang lain lagi. Misalnya bagaimana? Misalnya di sini saya akan tulis 20 bagi 5. Nah, 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5 adalah 4. Nah, di sini saya akan turunkan 5. 5 dari mana? Dari sini turunnya. Berarti 15 ya. Turun 15. Bagi 5. Ini 3. Kalau ini turun 1. Berarti kalau ini turun 5, di sini turunnya 1. Kita ulangi lagi. Ini kita turunkan 5 lagi. Kita turunkan 5 berarti ini 10. Berarti bagi 5 adalah berapa? 10 bagi 5?
Ingat ya, yang berubah hanya ini. Yang berubah hanya ini. Sebelah sini yang berubah. Berarti 2. Kenapa? Karena turun 1. Lalu di sini turun 5 lagi. 5-nya dari mana? Tentunya dari sini ya. Turun 5 lagi. Berarti 5 bagi 5. Berarti sebelah sini turun 1 lagi. 2 turun 1 berarti 1. Kalau di sini 0, turun 5 lagi ya. Berarti bagi 5. Di sini sebelah kanan turun 1 lagi. Berarti 0. Kalau sebelah kiri turun 5 lagi, ya turun 5 lagi, berarti di sini negatif 5. Bagi 5, berarti sebelah sini turun 1, turun 1 berarti negatif 1. Kalau ini negatif 10, nah karena turun 5 lagi berarti di sini negatif 2. Kalau ini misalnya turun 5 lagi, negatif 15. Bagi 5, berarti di sini turun 1 lagi, negatif 3. Jadi kalau misalnya negatif 15 bagi 5 berarti ketemunya negatif 3. Dan begitu seterusnya ya. Sama. Paham ya? Paham. Nah ini ada soal begini. Nah, soal begini ya. Sama. Yang penting kalau begini, ingat kalau ini negatif 9 dibagi negatif 3. Saya berikan cara yang gampang saja supaya tidak bingung lah. Ini kalau negatif bagi negatif, hasilnya berapa? Negatif bagi negatif. Bagi negatif ini karena kembar, ini negatif, dianggap negatifnya hilang gitu saja ya. Saya tidak jelaskan yang inilah. Nanti terlalu rumit. Bisa sih diterangkan ini, cuman nanti supaya tidak terlalu rumit gitu saja. Anggap saja kalau negatif bagi negatif karena tidak berbeda tandanya, maka sama saja dengan 9 bagi 3. Karena tandanya ini kembar. Kalau kembar hasilnya sama, 3. Nah, ini sama. Ya, negatif. Ingat ya, kalau negatif 9 bagi negatif 3, hasilnya 3 ini. Nah, 3 ya. Kalau tidak kembar, contoh negatif 9 bagi 3. Ini tidak kembar, Nah, hasilnya tetap sama, 3. Tetapi karena tidak kembar, hasilnya negatif. Itu yang saya berikan kunci teknik dan caranya. Contoh, 10 bagi 5. 10 bagi 5. Kembar tidak kembar, hasilnya 2. 10 bagi negatif 5. Ini positif, ini negatif. Karena tidak kembar, hasilnya selalu negatif. Kalau tidak kembar, negatif. 10 bagi 5, 2. Berarti hasilnya 10 bagi negatif 5, negatif 2. Gampangnya seperti itu. Contoh, 30 bagi 6, hasilnya 5. Lalu negatif 30 dibagi 6, kembar tidak. Ini negatif, ini positif. Kalau tidak kembar, hasilnya negatif. Negatif 30 bagi 6 berarti 5. Caranya begitu. Kalau bilangannya tidak kembar apanya? Tidak kembar positif negatifnya, hasilnya pasti negatif. Gampangnya seperti itu. Nanti akan saya ulang pada halaman selanjutnya. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut berarti ini negatif 10 ya. Penyelam dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitunglah dalam waktu yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter. Berarti di sini dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2. Karena menyelamnya ke dalam berarti turun berarti negatif 2. Pahamnya seperti itu. Karena turun menyelamnya kan. Turun. Negatif 10 bagi negatif 2. Ini negatif. Berarti kembar ya. Kalau kembar berarti hasilnya positif. Negatif dengan negatif kembar hasilnya positif. 10 bagi 2 5. Karena di sini positif tidak perlu ditulis. Itu ya. Dihapus. Paham sekali. Mudah sekali. Kalau belum paham nanti videonya diulang lagi ya. Kita lanjutkan. Ini hasilnya sama. Nah, ini dengan penjelasan yang lebih menceng. Dengan penjelasan yang lebih ringkas, kita tidak baca-baca. Sama ya 5 ya. Nah, paham lah. Gampang sekali. Ini gampang sekali ya. Saya lanjutkan saja. Maaf, ini urat-uratannya. Saya lanjutkan halamannya ya, halaman selanjutnya. Nah, ini ada tulisan, apakah sifat komutatif berlaku dalam pembagian? Saya jelaskan ulang mengenai sifat komutatif. Begini maksudnya, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Komutatif itu dibalik. Kalau kita balik 3-nya di depan, 2-nya di belakang, hasilnya juga 6. Ini artinya, walaupun dibalik, hasilnya tetap sama kalau per kali.
perkalian. Artinya sifat komutatif berlaku bagi perkalian. Tapi apakah 9 bagi 3 itu hasilnya 3, lalu 3 bagi 9 apakah hasilnya sama dengan ini? Ternyata tidak ya. Apa iya? Ya iya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan bagi 3 kan? Nah, 1, 3 ya. Nah, 3. Ini 9 bagi 3. Nah, hasilnya 3 kelompok. Lalu kalau misalnya ada 3, 1, 2, 3. Hasilnya kurang gede, Pak. Oh ya, baik. Kurang gede. Nah ini ya. Ini mau dibagi 9. Oh, dibagi 9. Telu dibagi sanga. Nah, kita bagi. Nah, begini ya. Nah, ternyata tidak sama. Ini dibagi 9. Nah, ini ya. Ini hanya sepertiga. Satu orang dapatnya sepertiga ini ya. Jadi ini satu orang dapatnya segini. Nah, 1 dari 3. Dapatnya satu orang. Kalau 3 dibagi 9 itu 1 dari 3 ya. Nah, ini. Saya hapus dulu ini. Nah, kalau 9 bagi 3 ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita kelompokkan 3, 3, 3. Ternyata hasilnya 3. Tapi kalau awalnya 3, 1, 2, 3, kita bagi 9. Ternyata satu orang dapatnya sepertiga. Itu artinya 9 bagi 3. Apakah sama dengan 3 bagi 9? Ternyata tidak. Berarti sifat komutatif itu pertukaran, tidak berlaku bagi pembagian. Kenapa? Karena 9 bagi 3 tidak sama dengan 3 bagi 9. Paham? Paham, gampang sekali ya. Nanti kalau kamu belum memahami silakan diulang. Nah, ini ada sifat yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif artinya pengurungan. Contoh, saya beri contoh di sini. 2 kali 3, yang gampang-gampang saja contohnya. Ini tak hapus dulu, supaya memudahkan untuk menulis. Sekarang kita akan bicara sifat distributif. Nah, di sini ya, distributif. 2 kali 3 kali 4. Nah, kalau misalnya kita kurung begini. Nah, kita kurung ya. Lalu apakah sama dengan 2 kali 3 kali 4 yang dikurung belakang? Kurung itu artinya kan dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu. Ini dikelompokkan, dikomutatifkan, dikurung dulu. Apakah sama? Ini 6 kali 4. Ini. Nah ini sama. Ini 2 kali 12. 6 kali 4, 24. 12 kali 2, 24. Oh sama. Kalau perkalian, baik yang dikurung yang depan ataupun yang belakang sama. Sekarang kita akan lihat pembagian. Contoh. 15 bagi 3 bagi 5. Kita kurung yang depan. Oh, jangan segini ya. Saya tukar saja. Ini ada contoh di sini. Saya pakai contoh ini saja. Nah, yang mudah ya. Saya pakai contoh ini. Saya besarkan. 12 bagi 6 bagi 2. Sama dengan 12 bagi 6 bagi 2. Kita kurung yang depan. Nah, dengan kita kurung yang belakang. Apakah hasilnya sama? Kalau dikurung artinya dikerjakan terlebih dahulu. 6 bagi 12 bagi 6 itu hasilnya 2. Bagi 2. Nah, kita lihat. 12. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 3, 12 bagi 3 itu adalah 4. Apakah 1 sama dengan 4? Ternyata tidak. 1 tidak sama dengan 4. Berarti sifat pengurungan atau asosiatif tidak berlaku bagi pembagian. Jadi ada dua sifat yang tidak berlaku bagi pembagian. Sifat komutatif, sifat ditukar, posisinya tidak berlaku. Sifat asosiatif, dikurung dahulu yang depan dengan dikurung yang belakang jadi berbeda. Itulah ya. Kalau kurang jelas nanti bisa diperjelas. Lihat ke bawah ada contoh soal. Ini negatif 12 kali 8 ditambah 40 kurangi 10 ya. Nanti akan kita bahas dalam halaman selanjutnya. Baik. Soalnya lupa ya. Perhatikan di sini. Nah, saya tulis di sini. Kurang besar, kalau kurang besar saya tulis di sini.
Negatif 12 kali 8. Kita kurung ya. Ini dikurung. Ini adalah kurung untuk negatif. Terus ditambah 40 kurangi 10. Dalam pengerjaan operasi hitung campuran, yang dikerjakan dulu adalah pertama kalau ada kurung. Kalau tidak ada kurung, kali atau bagi. Di sini kebetulan ada kurung. Kita kerjakan kurungnya dulu. 12 kali 8 berarti 96. Karena di sini tidak kembar, karena tidak kembar. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Kalau negatif kita kurung. Tambah 40 dikurangi 10. Lalu kita kerjakan nih. Negatif 96 ditambah 40. Punya hutang 96 dibayar 40. Berarti masih hutang ya. Masih hutang 56. Membacanya seperti itu gampangnya. Lalu hutang lagi 10 gitu ya. Hutang 56, hutang lagi 10. Berarti hutangnya jadi 66. Gampangnya seperti itu. Nah ini ya. Paham ya. Gampang sekali. Lalu di sini kita lihat. Di sini saya pakai soal ini. Ini. Yang gampang. Nah ini. Atau kurang jelas saya perjelas di sini. 48 bagi negatif 16 kali 10 kurangi negatif 30. Perhatikan soal ini. Adakah kurung di sini? Kurung tidak ada ya. Ini bukan kurung ini maksudnya. Ini adalah kurung bilangan. Kurung operasi seperti ini ya. Kurung operasi itu artinya dua buah bilangan dikurung jadi satu. Kalau ini kan kurungnya hanya mengurung satu bilangan. Mengurung satu bilangan. Jadi tidak dipakai ya. Ini ada bagi, ada kali. Mana yang ada kurang juga. Mana yang didahulukan? Dahulukan bagi atau kali dulu. Kalau ada bagi, ada kali, dahulukan yang paling kiri dulu. Paling pertama ditulis. Oh ini yang paling kiri ditulis, ini kali. Bagi. Berarti kita kerjakan baginya dulu. 48 bagi 16. Hasilnya 3. Karena ini 48 positif dan negatif 16 ini negatif, kan tidak kembar. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Tinggal kali 10. Kurangi negatif 30. Lihat selanjutnya. Ada kali, ada bagi. Dahulukan kali dulu. 3 kali 10, 30. Kembar tidak? Tidak. Karena ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Kurangi kurung buka 30. Kalau ada pertempuran dua tanda seperti ini. Pertempuran atau pertemuan ya. Pertemuan dua tanda seperti ini. Maka ini artinya kali ya. Kita artikan kali. Negatif 30. Ini negatif dengan negatif berarti kembar. Jadinya kalau kembar positif gitu ya. Kalau kembar positif. Ini khusus untuk yang kali ya. Khusus kali dan bagi. Ini negatif 30 tambah 30 hasilnya 0. Nanti kalau masih bingung silakan diulangi lagi ya. Hutang 30 dibayar 30 hasilnya 0. Kita akan selesaikan yang ini ya. Kita masuk ke sini. 120 kita bagi dalam kurung negatif 12. Kita kurung lagi. Tambah di sini. Saya hapus. Saya tambah di sini, tambah 24, lalu kita kali dalam kurung negatif 10. Ingat, kita dahulukan, kita cari dulu yang kurung ada tidak? Oh, tidak ada ya. Yang dimaksud kurung itu dua angka dikurung jadi satu. Kalau ini kan hanya kurung bilangan, maksudnya seperti itu. Ada bagi, ada tambah, ada kali. Dahulukan kali atau bagi. Oh ini ada bagi, ini ada kali. Dahulukan yang mana? Dahulukan yang paling kiri. Berarti ini dulu kita kerjakan. 120 bagi 12, 10. Kembar atau tidak? Nah ini positif, ini negatif. Kan tidak kembar. Kalau tidak kembar ini negatif hasilnya. Kalau negatif silakan dikurung ya. Ditambah. Nah ini biarkan tetap dulu. Nah, kali negatif 10. Kita kerjakan yang belakang. Ya, kita kerjakan yang belakang. 24 kali 10, 24 ditambah 0, 240. Kembar tidak? Ini positif, ini negatif. Karena tidak kembar hasilnya negatif. Kalau negatif kita kurung. Ini tambahnya belum dikerjakan ya, kita tambah. Nah, hutang 10 ditambah hutang 240. Ingat ya, hutang 10 ditambah hutang 240. Berarti hutangnya jadi hutang 250.
Ini sama ya, maksudnya pemahamannya seperti itu. Lalu kita akan selesaikan yang ini ya, yang terakhir pada bagian ini. Berarti negatif 7. Nah, ini kita kurung. Kita besarkan dulu, negatif 70 kurangi 10. 10-nya negatif. Lalu kita bagi 10. Lalu terakhir kita kali 12. Perhatikan ini. Kita cari kurung ada tidak? Kurung yang mengurung dua bilangan tidak ada ya, tidak ada. Ini kurung ini hanya mengurung angka 70. Kurung ini hanya mengurung negatif 10. Jadi tidak dua bilangan. Ini ada operasi kurang, ini operasi kurang, ini operasi kali, ini operasi bagi. Mana yang didahulukan? Kita lihat ini. Oh, ada kurung ya, ada kurung. Nah, kita lihat. Nah, saya besarkan ini dulu. Nah, ini. Perhatikan ini. Nah, ini ternyata ada kurung. Ini ada kurung ya. Ada kurung. Antara negatif 70 dan 10 ini dikurung ternyata. Dikurung seperti ini ya. Berarti yang dikerjakan dulu yang dikurung. Kita kerjakan ini dulu. Karena ini ada kurung mengurung dua bilangan. Mengurung dua bilangan artinya harus dikerjakan dahulu. Ini perhatikan ini. Nah, paham? Kalau seperti ini, berarti ini negatif, ini negatif. Nah, saya pakai ini. Nah, ini. Paham ya? Itu dua kali negatif. Negatif di depan kurung dan di belakang kurung. Ini artinya nanti dikali ya, kalau seperti ini ya. Sama dengan yang ini ya, sama dengan ini. Kalau dikali jadinya karena kembar berubah menjadi positif ya. Berarti ini dalam kurung kita rubah dulu. Nah, jadi tambah 10. Nah, paham ya? Kita bagi 10 kali 12. Kita lanjutkan pengerjaannya. Hutang 70 disuruh tangi 10, maka hutangnya tinggal 60. Gampangnya seperti itu. Kita bagi 10 kali 12. Ada bagi, ada kali. Kita kerjakan yang bagi dulu. Berarti di sini, kenapa? Karena di sebelah kiri. Ini 6. Kembar apa tidak? Oh, ini negatif, Pak. Ini positif. Berarti tidak kembar. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Kali 6 kali 12. Jadi ini saya hapus dulu. Hasilnya negatif 6 kali 12 ya. Hasilnya negatif 6 kali 12. 6 kali 12 berarti 72. Ini 72 ya. 72. 6-nya negatif, 12-nya positif. Kembar tidak? Tidak, karena satu positif, satu negatif. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Gampang sekali, mudah sekali. Pasti bisa ya. Kalau nanti belum bisa silakan videonya diulang lagi. Ini ada sebuah soal cerita. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam satu kantong. Berarti ini nanti dibagi, dikurung. Jika berat 1 kg jeruk 200 berarti nanti dikali ya. Nah, ini soal ceritanya bentuknya jadi seperti ini. Dikerjakan yang dikurung dulu. Berarti 250 bagi 10 itu 25. Kali 200 itu adalah 500 gram. 500 gram itu sama dengan 5 kg. Gampang sekali. Gampang ya. Ini nanti bisa diulang lagi, dilihat. Ini saya besarkan contoh ini. Bisa di screenshot nanti untuk pemahaman. Nanti kalau masih bingung bisa diulang videonya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal untuk bagian ini. Silakan ini soalnya saya perbesar. Nah, saya turunkan ke bawah. Pelan-pelan. Nah, ini saya turunkan ke bawah pelan-pelan. Ini bisa di screenshot soalnya ya. Nah, ini bisa di screenshot. Nah, ya. Bisa itu di screenshot, silakan. Nanti ini PR ya, PR untuk dikerjakan. Nah, saya ulang dari atas. Nanti bisa di screenshot ini. Ke bawah. Nah, ini ya. Ya, silakan di screenshot. Sudah? Nah, ini ya. Soalnya hanya 6 ya. Ini keliru. Ini keliru. Ini 6, bukan. Oh, bukan, maaf. Soalnya hanya 5. Ini maksudnya soalnya nyambung. Ini nyambung ya. Soalnya ini nyambung ke sini ya, nyambung sini. Soalnya hanya 5 ini. 1 2 3 4 5 gitu. Ini sambungan ke sini. Saya tutup dulu pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.